masa gara-gara nggak ada orang yang bisa nikahin nanti nggak nikah ya Pak ya, kan repot juga gitu. Iya. Nanti bisa istilahnya jadi kawin belum tercatat. Iya, nanti nungguin ada P4-nya kapan, saya keburu tua gitu. Oke, baik kawan-kawan, balik lagi di Krusial, kajian ringkas isu sosial episode yang ketiga. Kali ini kita berada di part 2. Dan di part 2 ini kita akan ngobrol lebih lanjut tentang layanan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Jadi, tonton terus. Di depan saya sudah ada narasumber yang juga cukup memiliki banyak sekali pengetahuan, sangat kompeten di dalam berbicara mengenai layanan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Beliau adalah Bapak Bram Prasetyo Handoyo dari Dinas Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Kita akan bicara tentang layanan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Jadi buat teman-teman penghayat yang sudah memiliki rencana untuk menikah dan ingin pernikahannya diakui oleh negara, nah ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih mencatatkan pernikahan teman-teman penghayat kepercayaan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi memang sebenarnya ya Pak ya, perkawinan penghayat itu bisa dilayani juga ya di Dukcapil ya? Bisa ya. Itu yang menentukan sah dan tidaknya itu gimana Pak itu Pak? Nah, di dalam perkawinan yang bagi penganut kepercayaan ini itu diatur khusus di dalam PP 40 tahun 2019. Jadi ada bab tersendiri, ada pasal tersendiri mengingat urgensinya perkawinan bagi penganut kepercayaan itu. Nah, di dalam PP 40 tahun 2019 ini tentang pelaksanaan Undang-Undang 23 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tentang administrasi pendudukan. Dalam bab 6 pasal 39 ayat 1 sampai 4 itu mengatur itu. Kemudian ada lagi pasal 40 ayat 1 sampai 2 huruf A sampai E bahwa perkawinan itu dilayani dan diterbitkan akte perkawinan bagi mereka yang memenuhi syaratnya. Oh, jadi dokumen akhirnya adalah sebuah akte perkawinan. Akte perkawinan bagi teman-teman yang ingin mengajukan itu ya. Jadi akte perkawinan yang diterbitkan di Dinas Dukcapil itu khusus diperuntukkan bagi mereka perkawinannya yang non-muslim. Bagi yang non-muslim itu pencatatan perkawinannya, aktanya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Alur proses pencatatannya bagaimana Pak? Ya, jadi untuk alur pencatatannya ini cukup banyak Mas sebetulnya ya. Jadi sebelum mereka mengajukan proses pencatatan perkawinan, maka mereka harus melakukan perkawinan itu di depan pemuka agama, pemuka penganut kepercayaan itu. Di depan pemuka penganut kepercayaan ya. Oke. Ya, jadi artinya harus secara legal di lingkungan mereka juga. Harus ada yang menikahkan atau harus ada yang menikahkan. Ya. Oke. Siapa yang menikahkan adalah mereka atau pemuka penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu. Oke. Nah, setelah mereka melakukan perkawinan di depan pemuka agama itu, paling lama Mas, 60 hari setelah peristiwa itu terjadi, perkawinan itu harus dilaporkan ya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi setelah dia melakukan proses pernikahan di depan pemuka yang sudah diberi hak untuk menikahkan tadi, paling lama 60 hari harus melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus akte perkawinannya. Ya, nah kemudian mereka ini setelah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu akan memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri tersebut. Jadi dia datang, kemudian di dinas akan diberikan formulir untuk diisi oleh suami istri tersebut. Nah, setelah pasangan suami istri tersebut itu mengisi formulir dengan menunjukkan KTP elektronik serta melampirkan dokumen-dokumen yang lain seperti, nah ini surat perkawinan penghayat kepercayaan dengan menunjukkan aslinya. Jadi setelah dia menikah di depan pemuka itu, maka pemuka
pengayat tadi itu mengeluarkan surat keterangan. Nah itu harus dibawa ke dinas sebagai persyaratan bukti bahwa betul dia sudah melakukan perkawinan pengayat itu, dan yang mengawinkan juga punya lisensi untuk melaksanakan perkawinan dan menerbitkan surat keterangan itu. Maka setelah dapat surat keterangan tadi itu, kemudian menunjukkan asli, pas foto suami istri dan akta kelahirannya, ya. Kemudian petugas dinas Dukcapil akan memverifikasi persyaratan-persyaratan itu, kemudian validasi terhadap data yang tercantum di dalam formulir tersebut, ya. Kemudian setelah diisi lengkap dan sesuai, maka kemudian pencatat perkawinan dinas Dukcapil itu akan mencatat, ya, di register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Nah, setelah terbit kutipan akta perkawinan diserahkan kepada pemohon tadi. Ya, jadi prinsip dasarnya yang pertama harus dilakukan pernikahan di depan pemuka pengayat kepercayaan tersebut, dan orang tersebut memang sudah punya lisensi, punya SK gitu dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi maka disinilah pentingnya bahwa setiap paguyuban itu harus didaftarkan, kemudian mengajukan lagi siapa di antara pemuka itu yang punya hak untuk menikahkan ke pusat, kalau dalam hal ini adalah kementerian yang mengurusi secara teknis di bidang kebudayaan itu. Nah, setelah itu surat itu kalau sudah turun dan diberi hak, maka paguyuban itu orang tersebut baru bisa menikahkan dan sah surat keterangan yang diberikan itu. Ya, jadi prosesnya harus dua-duanya ini harus sudah betul-betul tercatat. Maka disinilah pentingnya bahwa paguyuban itu harus terdaftar. Kemudian ada lagi ya, orang di dalam paguyuban itu yang diusulkan untuk diberi hak sebagai pemuka yang mengeluarkan surat keterangan peristiwa perkawinan itu. Karena itu sebagai dasar nanti. Ya, betul, betul. Jadi gitu. Jadi ya, artinya memang untuk bisa mencatatkan pernikahan penghayat, memang organisasinya harus ada dulu, tercatat dulu organisasinya. Kemudian di dalam organisasi juga ada orang yang ditunjuk menjadi pemuka pencatat perkawinan. Ya, dengan dikuatkan dengan SK ya Pak ya. SK dari pusat itu. SK dari pusat seperti itu. Kemudian ya, orang ini yang kemudian akan menikahkan pasangan-pasangan di dalam kelompok penghayat kepercayaan itu yang ingin menikah, dan bukti dari pencatatan pernikahan di komunitas penghayat itu yang akan dipakai untuk mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Begitu Pak ya? Iya, betul. Jadi itu adalah alurnya. Jadi alur proses pencatatan seperti itu. Nah, tadi juga berarti sudah bicara soal syarat pengajuan ya. Artinya syarat pengajuan itu cukup hanya surat itu Pak ya, surat surat bukti bahwa mereka sudah menikah. Jadi terkait dengan persyaratan dan pengajuan itu diatur di dalam Perpres 96 tahun 2018. Di dalam pasal 37 ayat 1. Jadi semua persyaratan ya, pencatatan perkawinan bagi penganut pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu semua hampir sama persyaratan dengan yang bukan pengayat. Bahwa di situ disebutkan di dalam pasal 37 ayat 1 tersebut adanya surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu sebagai syarat mutlak. Syarat mutlaknya itu. Mutlak yang harus dilengkapi. Yang kedua adalah pas foto berwarna dari suami dan istri itu. Kemudian yang ketiga tadi sudah kami sebutkan, ada kakaknya, ada KTPL-nya, dan bagi yang statusnya pada saat itu janda atau cerai mati gitu, maka harus dibuktikan dengan akte kematian dari suaminya dulu. Kalau itu statusnya cerai mati. Tapi kalau itu cerai hidup, ya itu harus dibuktikan dengan akte perceraian. Akte perceraian, oke. Jadi syaratnya hanya itu yang diatur di dalam Perpres 96 tahun 2018. Oke. Bagi pasangan yang berbeda paguyuban, itu apakah bisa mencatatkan, Pak? Pernikahannya. Ya, jadi kalau ada dua paguyuban yang berbeda, kemudian dua-duanya atau salah satunya tidak ada
petugas atau pemuka yang ditunjuk oleh pusat tadi, maka bisa minta bantuan kepada mereka yang sudah memiliki lisensi untuk menikahkan itu. Jadi mekanismenya bagaimana? Nah, mekanismenya ini kemarin kami coba koordinasi, tanyakan pada mereka, asalkan ketua paguyuban itu membuat rekomendasi permohonan kepada siapa yang tadi mempunyai lisensi itu, maka kemudian yang punya lisensi tadi, yang punya hak untuk diakui secara legal surat keterangan perkawinannya itu bisa melakukan perkawinan. Oke, berarti misalnya katakanlah ada sepasang kekasih kekasih pengayat kepercayaan yang ingin menikah begitu, tapi mereka berasal dari dua paguyuban yang berbeda atau dari satu paguyuban yang sama, tapi paguyuban tersebut belum memiliki petugas P4 tadi itu ya. Itu berarti dia bisa mengajukan kepada organisasi atau paguyuban yang sudah memiliki petugas P4. Oke. Jadi tetap bisa ya Pak ya? Tetap bisa. Jadi mereka memang punya kewajiban, punya tugas untuk mencatatkan, membantu anggota yang lainnya. Jadi meskipun bukan kelompoknya, tetapi karena yang baru mendapatkan lisensi itu, yang secara legal yang diakui surat keterangannya itu mereka, maka mereka itu juga punya kewajiban untuk melaksanakan itu. Iya, masa gara-gara nggak ada orang yang bisa nikahin, nanti nggak nikah ya Pak ya, kan repot juga gitu. Nanti bisa istilahnya jadi kawin belum tercatat. Iya, nanti nungguin ada P4-nya kapan, saya keburu tua gitu nanti. Terus kita bicara soal petugas P4-nya Pak. Kan ini kan kalau dari obrolan tadi nampaknya memang orang yang disebut dengan petugas pencatat perkawinan di kelompok komunitas pengayat ini nggak terlalu banyak ya Pak ya? Iya. Jumlahnya sebenarnya ada berapa sih Pak di Jogja ini? Iya. Setahu saya berdasarkan data dari mereka di Kota Yogyakarta itu dari sekitar 33 paguyuban itu yang punya SK itu baru satu di kota, yang satunya lagi ada di Bantul. Tetapi satu di kota satu di Bantul, tetapi dua orang ini itu dari satu paguyuban yang sama, yaitu dari Sabto Darmo itu. Dari Sabto Darmo. Jadi paguyuban lain kalau ada yang mau menikahkan belum ada pemuka pengayat yang memiliki lisensi, silakan mengajukan permohonan ke Sabto Darmo. Karena sejauh ini baru Sabto Darmo yang memiliki petugas yang sudah mempunyai lisensi yang ditunjuk untuk mencatat itu. Sehingga bisa mengeluarkan surat tadi itu Pak ya. Nah, kalau misalnya ada pasangan yang mereka ingin menikah tapi KTP-nya masih agama Pak, itu gimana? Ya, jadi sebetulnya agar lebih aman, lebih sah gitu bagi mereka yang mau mengikuti perkawinannya, mengikuti cara pengayat pekerjaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, alangkah baiknya, alangkah amannya, maka lakukan perubahan agama dulu, berubah menjadi kepercayaan. Karena kalau itu sudah sama, maka perkawinan yang sah itu kan harus ada agama yang sama, menurut tata cara agama yang dianutnya. Jadi kalau sudah mengikuti tata cara kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, alangkah baiknya, sahnya, amannya rubah dulu Pak ya. Artinya memang identitasnya harus jelas juga semuanya, sehingga dokumen-dokumen kependudukannya yang memang itu menunjukkan dia adalah seorang penghayat ya Pak ya. Artinya kemudian proses pernikahan dan pencatatan pernikahannya pun juga akan lebih mudah. Oke, saya penasaran satu hal Pak. Ini kok saya dari tadi agak sedikit tertarik dengan soal petugas P4 ini Pak. Itu sebenarnya gimana tuh Pak caranya seseorang itu bisa menjadi seorang petugas P4? Kan jumlahnya nggak terlalu banyak di Jogja ya. Jadi sebetulnya yang kita ada istilah P4 itu di dalam ketentuan peraturan tidak ada itu. Kita tidak temukan. Yang ada adalah pemuka pengayat kepercayaan yang diberi tugas untuk menikahkan atau mengawinkan. Kalau di istilah paguyuban ada yang menyebut sebagai pamong nikah. Ada yang menyebut seperti itu. Nah, mereka inilah yang kemudian punya. Lah bagaimana caranya? Maka syarat dua tadi harus dipenuhi. Yang pertama, paguyubannya ini harus sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar, berarti harus menunjuk pemukanya itu diusulkan ke Direktorat kepercayaan untuk
memiliki kewenangan menikahkan. Nah, kalau itu sudah diperoleh, maka adalah paguyuban itu petugas atau pamong atau ketua dari paguyuban itu yang punya kewenangan untuk menikahkan, sehingga perkawinan yang dilaksanakan di depan mereka kemudian diberikan surat keterangan bahwa telah terjadi perkawinan, itu bisa digunakan sebagai bukti untuk memiliki, dicatat secara negara perkawinannya secara sah. Jadi kalau ingin diakui ya harus lakukan proses itu. Nah, bagaimana kalau kemudian saya tidak perlu Pak minta bantuan kepada mereka, menurut keyakinan kami bahwa ketua kami bisa menikahkan, itu baru pernikahan secara adat mereka. Artinya bahwa perkawinannya belum bisa tercatat oleh negara. Jadi kalau kemudian dengan dirinya sendiri mengakui sudah cukup bahwa itu menikah, tapi itu baru pernikahan adat atau pernikahan menurut agama atau kepercayaan mereka, karena kepercayaan ini kan memang bukan agama tetapi ini adalah di luar agama itu. Nah, itulah pentingnya tadi bahwa satu harus terdaftar organisasinya, yang kedua harus mengusulkan. Ya, kalau tidak mengusulkan ya tidak akan dapat. Tetapi usulan itu pun juga akan menjadi pertimbangan di pusat. Apa memang diperlukan banyak orang? Apa semua paguyuban harus punya? Padahal yang dilayani hanya beberapa orang, maka itu juga menjadi pertimbangan. Nah, kenapa kemudian sekarang ini baru ada? Itu yang saya tahu loh ya. Baru ada 2 itu, kemungkinan bahwa peristiwa perkawinan itu bagi penghayat kepercayaan itu belum banyak. Sehingga ya cukup itu dulu kan gitu. Yang sudah mencatatkan ada berapa Pak sebenarnya Pak? Sampai saat ini sejak di dalam PP 37 2008 sampai kemudian ada perubahan undang-undang, sampai kemudian muncul lagi PP 40 itu, Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta belum pernah ada yang mencatatkan. Belum pernah. Jadi, belum pernah ada yang mencatatkan. Tapi apakah pencatatan pencatatan perkawinan di level mereka itu sudah ada sebenarnya Pak ya? Sudah bisa. Cuma mereka kemudian belum mencatatkannya kepada Dukcapil begitu ya. Setelah dibukanya keran bahwa semua dokumen itu bisa dilakukan, kemudian identitas KTP KK sudah keluar, itu belum ada yang mencatatkan perkawinannya menurut penganut kepercayaan ini. Tetapi mereka yang menikah itu dulu pasti mengikuti tata cara agama yang sebelumnya sudah diikuti. Ya kan? Karena pernikahan itu kan dokumen hukum itu kan baru satu itu. Jadi perkawinannya menggunakan agama pada saat dia dinikahkan dulu. Nah, yang baru ini sejak 2018 itu, sejak putusan MK bahwa dokumen KTP KK sudah ada tulisan atau muncul penghayat itu, tapi belum ada sampai hari ini. Jadi bisa jadi dokumen yang mereka miliki hanya dokumen di level komunitas mereka saja ya, pencatatan komunitas. Jadi kemungkinan dia karena dulunya sudah mengikuti perkawinan menurut agama yang dianutnya dulu itu, kemudian itu dianggap sudah cukup sebagai bukti bahwa terjadi perkawinannya. Tetapi yang khusus perkawinan baru, yang baru loh ini ya, yang baru bagi penganut penghayat ini sampai tahun 2020 ini belum ada yang mengajukan. Oke. Baik. Menarik ya teman-teman ya. Jadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Yogyakarta sebenarnya sudah memberikan akses terhadap layanan bagi teman-teman yang ingin mencatatkan pernikahannya untuk dapat diakui sebagai negara. Tapi ternyata menurut penuturan dari Pak Bram ini sampai hari ini belum ada loh yang mencatatkan pernikahannya ke negara gitu. Jadi kenapa enggak teman-teman penghayat yang sudah resmi menikah secara adat atau secara kepercayaan teman-teman semuanya, ayo kita coba saja dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena sudah ada gitu loh, maksudnya fasilitas ini sudah ada, negara sudah menyediakan, pemerintah juga sudah memberikan akses bagi teman-teman untuk mendapatkannya. Tadi juga sudah disebutkan bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi, beberapa formulir yang harus diisi, kemudian bukti-bukti bahwa teman-teman sudah menikah untuk kemudian diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebelum menutup,
Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Bram? Baik, jadi karena negara sudah memfasilitasi, kemudian kami sebagai instansi pelayan masyarakat juga sudah siap, maka kami persilakan kepada penganut pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, buktikan, rubahlah sesuai dengan keyakinan yang Bapak Ibu sekalian anut. Kami sudah fasilitasi, jadi tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi kendala, tidak ada lagi kesulitan, bahwa untuk menentukan jati dirinya ini sudah kita siapkan. Jadi monggo kami tunggu, silakan datang, urus sesuai dengan keyakinan Anda semuanya. Ya, oke. Sudah ditunggu sama Bapak Bram di Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Jadi silakan datang teman-teman semuanya. Jadi sekiranya itu saja obrolan krusial, kajian ringkas isu sosial episode ketiga dengan part kedua yang berbicara soal layanan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Semoga obrolan kami hari ini memberikan manfaat bagi teman-teman yang menonton semuanya. Jangan lupa subscribe ke kanal Yayasan Satu Nama untuk mendapatkan episode-episode krusial berikutnya supaya tidak ketinggalan update-nya. Jadi terima kasih sudah menonton episode kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.